Mungkin Anda berjanji pada diri sendiri, "Aku tidak akan pelit seperti ayahku." Tapi saat melihat menu di restoran, tangan Anda tanpa sadar menunjuk menu yang paling murah. Atau Anda bersumpah, "Aku tidak akan boros seperti ibuku." Tapi setiap kali tanggal gajian tiba, ada sebuah dorongan tak tertahankan untuk membuka aplikasi belanja daring dan memasukkan barang ke keranjang. Anda merasa seperti sedang berperang dengan diri sendiri. Ada bagian dari diri Anda yang ingin maju dan berubah, tapi ada kekuatan tak terlihat yang terus menarik Anda kembali ke pola finansial yang sama. Pola yang mungkin sangat Anda kenal dari orang tua Anda. Jika Anda pernah merasakan ini, ketahuilah, itu bukanlah karakter asli Anda. Itu adalah sebuah program bawah sadar yang sangat kuat, sebuah warisan tak kasat mata yang saya sebut sebagai blueprint finansial. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan arkeologi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kita akan menguak blueprint finansial warisan orang tua yang mungkin selama ini secara diam-diam menyabotase setiap usaha Anda untuk meraih kemakmuran. Memahami ini adalah langkah pertama untuk berhenti menjadi kontraktor yang pasrah dan mulai menjadi arsitek utama dari takdir finansial Anda sendiri. Diagnosis. Apa sebenarnya blueprint finansial itu? Bayangkan Anda akan membangun sebuah rumah. Hal pertama yang Anda butuhkan adalah sebuah blueprint atau cetak biru. Blueprint ini menentukan segalanya. Seberapa besar fondasinya, di mana letak ruangannya, seberapa tinggi bangunannya. Sekarang bayangkan Anda ingin membangun sebuah istana yang megah. Kehidupan finansial impian Anda. Tapi blueprint yang Anda pegang di tangan adalah blueprint untuk sebuah gubuk kecil yang sederhana. Apa yang akan terjadi? Anda bisa saja membeli material terbaik, memanggil tukang terhebat, tapi pada akhirnya bangunan Anda akan selalu berusaha mengikuti bentuk dari blueprint aslinya. Fondasinya akan retak, dindingnya tidak akan lurus, dan strukturnya tidak akan mampu menopang kemegahan sebuah istana. Blueprint finansial adalah cetak biru mental dan getaran tentang uang yang kita warisi dari orang tua dan lingkungan masa kecil kita. Ia adalah seperangkat keyakinan, emosi, dan kebiasaan tentang uang yang tertanam begitu dalam di pikiran bawah sadar kita saat kita masih terlalu kecil untuk bisa menyaring atau menolaknya. Blueprint inilah yang menjadi pengaturan pabrik atau default setting dari seluruh realitas finansial kita. 3 saluran pewarisan blueprint. Bagaimana blueprint ini diwariskan kepada kita? Melalui 3 saluran utama yang sangat kuat. Saluran 1, pemrograman verbal. Apa yang Anda dengar? Ini adalah semua kalimat, pepatah, dan nasihat tentang uang yang terus-menerus Anda dengar saat bertumbuh dewasa. Kata-kata ini menjadi mantra yang membentuk realitas Anda. Mungkin Anda sering mendengar, "Uang tidak tumbuh di pohon." Program, "Uang itu langka dan sulit didapat." Atau Anda sering mendengar, "Cari kerja yang aman saja, jadi pegawai negeri itu terjamin." Programnya, "Mengambil resiko itu berbahaya, keamanan lebih penting dari pertumbuhan." Atau Anda mendengar seperti ini, "Uang itu sumber pertengkaran." Programnya, "Uang membawa masalah, mending tidak punya banyak uang agar hidup damai." Atau bahkan Anda mendengar, "Kita ini bukan keturunan orang kaya, jangan mimpi ketinggian." Programnya, "Ada batas takdir finansial yang tidak bisa kamu lampaui." Saluran 2, pemodelan apa yang Anda lihat. Saluran ini seringkali lebih kuat dari kata-kata. Ini adalah tentang bagaimana perilaku orang tua Anda terhadap uang. Anak-anak belajar dengan meniru, bukan dengan mendengar. Bagaimana cara mereka saat menerima gaji? Apakah langsung dihabiskan dengan impulsif atau disimpan dengan penuh kecemasan? Bagaimana cara mereka saat menghadapi tagihan? Apakah dengan tenang dan penuh tanggung jawab atau dengan pertengkaran dan saling menyalahkan? Apakah mereka menyembunyikan pembelian dari satu sama lain? Apakah mereka selalu mengeluh tentang harga-harga yang naik? Perilaku yang Anda saksikan setiap hari itu menjadi sebuah tutorial cara berhubungan dengan uang yang terekam langsung di bawah sadar Anda. Saluran 3, insiden spesifik apa yang Anda rasakan. Ini adalah saluran yang paling kuat karena melibatkan emosi yang intens.
Ini adalah kenangan-kenangan spesifik terkait uang yang membekas di jiwa Anda. Mungkin Anda pernah melihat ibu Anda menangis diam-diam di dapur karena tidak punya cukup uang untuk membayar biaya sekolah Anda. Emosi kesedihan dan kekurangan itu terekam. Mungkin Anda pernah merasakan rasa malu yang luar biasa saat orang tua Anda harus berhutang kepada tetangga. Emosi hina itu terekam. Atau sebaliknya, mungkin Anda pernah merasakan kegembiraan yang meluap saat ayah Anda pulang membawa hadiah kejutan setelah mendapat bonus. Emosi sukacita itu juga terekam. Kombinasi dari apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda rasakan, inilah yang membentuk blueprint finansial Anda. Gejala-gejala blueprint warisan sedang aktif menyabotase Anda. Gejala pertama, pola finansial yang berulang. Anda bersumpah tidak akan terjerat utang seperti orang tua Anda, tapi entah kenapa Anda selalu berakhir dalam siklus utang yang sama. Pola ini menunjukkan blueprint lama Anda sedang berkuasa. Gejala kedua, plafon rezeki yang sulit ditembus. Anda merasa penghasilan Anda selalu mentok di angka tertentu. Setiap kali hampir naik, ada saja kejadian yang membuat Anda kembali ke level semula. Seringkali, plafon ini adalah level penghasilan tertinggi yang pernah dicapai oleh orang tua Anda. Gejala ketiga, rasa bersalah saat mulai sukses. Ini adalah gejala yang paling aneh. Saat Anda mulai menghasilkan uang lebih banyak dari orang tua atau lingkungan Anda, muncul perasaan tidak nyaman, canggung, atau bahkan rasa bersalah. Ini adalah bentuk sabotase karena loyalitas. Secara bawah sadar, Anda takut jika menjadi terlalu sukses, Anda akan dianggap mengkhianati suku atau keluarga Anda. Puncak kesadaran. Blueprint bukan takdir, tapi program default. Sekarang kita sampai pada pencerahan yang paling membebaskan. Blueprint finansial warisan orang tua Anda bukanlah takdir Anda yang permanen. Ia hanyalah sebuah program default. Dan sama seperti program di ponsel atau komputer, sebuah program default bisa dihapus dan diganti dengan program baru yang Anda pilih secara sadar. Sabotase diri yang Anda alami seringkali bukanlah tindakan kebencian pada diri sendiri. Itu adalah tindakan cinta yang salah alamat dari anak kecil di dalam diri Anda. Anak kecil itu berusaha untuk tetap setia dan aman di dalam suku keluarganya dengan cara tidak menjadi terlalu berbeda. Maka, untuk bebas, Anda tidak perlu membenci atau menyalahkan orang tua Anda. Mereka pun hanya menjalankan blueprint yang mereka warisi dari kakek nenek Anda. Langkah pertama untuk bebas adalah dengan berterima kasih pada blueprint lama yang telah menjaga Anda selama ini dan kemudian dengan sadar memberikan izin pada diri Anda sendiri untuk mulai menggambar blueprint yang baru. Anda adalah arsiteknya sekarang. Panduan praktis. Proses menggambar ulang blueprint finansial Anda. Langkah pertama, kesadaran. Menguak blueprint lama. Ambil waktu tenang dengan jurnal. Tulis dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Apa 5 kalimat tentang uang yang paling sering saya dengar dari ayah dan ibu saya? Bagaimana perilaku ayah saya terhadap uang? Bagaimana perilaku ibu saya terhadap uang? Apa satu kenangan paling emosional tentang uang dari masa kecil saya? Hanya dengan menuliskannya, Anda sedang memindahkan program itu dari ruang bawah sadar yang gelap ke ruang kesadaran yang terang. Langkah kedua, pemahaman dan pelepasan. Lihat jawaban-jawaban Anda. Lihatlah itu semua bukan dengan penghakiman, tapi dengan pemahaman. Pahami bahwa orang tua Anda melakukan yang terbaik dengan blueprint yang mereka miliki. Ucapkan dalam hati atau secara lisan. Itu adalah cerita finansial mereka. Itu adalah blueprint mereka. Saya menghormatinya, dan sekarang dengan penuh cinta dan rasa terima kasih, saya memilih untuk melepaskannya karena saya akan menulis ceritaku sendiri. Langkah ketiga, deklarasi ulang, menulis program baru. Sekarang ambil halaman baru, tulis judul Blueprint Finansialku yang baru. Tuliskan keyakinan-keyakinan baru yang ingin Anda install. Tulis dalam bentuk kalimat sekarang. Di dalam realitas saya, uang adalah energi kelimpahan yang mengalir dengan mudah dan gembira. Saya diizinkan untuk meraih kesuksesan finansial yang melampaui generasi sebelum saya. Kesuksesan saya adalah sebuah berkat yang mengangkat seluruh keluarga saya. Saya adalah manajer uang yang bijaksana dan dermawan. Langkah keempat, mencari bukti baru.
Blueprint lama Anda kuat karena didukung oleh bukti-bukti selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang Anda harus secara aktif mencari bukti untuk blueprint yang baru. Cari dan baca kisah orang-orang yang berasal dari latar belakang sederhana, namun berhasil meraih kesuksesan besar. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki blueprint finansial yang ingin Anda adopsi. Ambil satu tindakan kecil yang selaras dengan blueprint yang baru Anda. Mungkin dengan mulai berinvestasi Rp100.000 atau menaikkan harga jasa Anda 5%. Ambil kembali pena dan kertas rancangan hidup Anda. Hormati arsitek sebelum Anda, tapi ketahuilah bahwa sekarang Anda adalah kepala arsiteknya. Gambarlah sebuah istana bukan karena Anda serakah, tapi karena Anda tahu jiwa Anda ditakdirkan untuk sebuah kemegahan.